Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sebelum kita melanjutkan sedikit, saya ingin membahas lagi tentang tukang es teh. Nah, yang lagi viral. Masya Allah, tukang es teh itu ya dapat duit ratusan juta dan berangkat sebentar lagi akan berangkat umroh. Makanya kalau pengen dapat duit ratusan juta dan berangkat umroh, kuncinya apa? Iya, jualan es teh. Cuman jualan es tehnya bukan Gus Miftah ya. Iya. Kemarin itu ada jamaah yang memperbincangkan masalah tersebut ya. Jadi ada yang bilang bahwa Gus Miftah ini gus-gusan, artinya gusuran. Iya, artinya tidak layak menjadi tokoh agama. Ada yang mencaci beliau. Kemudian ada juga yang mengatakan beliau itu wali. Iya, karena beliau bilang goblok sama tukang es teh. Lihat tuh tukang es teh, jadi banyak duit, banjir rezeki katanya ya. Nah, ini bagaimana cara menyikapi problematika tersebut ya. Di satu sisi ini ini hal yang biasa, tapi satu sisi ini merupakan sesuatu yang penting untuk dibahas. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, syariat itu memiliki dua jalur. Satu jalur zahir atau bahasa lainnya fikih. Di fikih ini menghukumi secara zahir. Para ulama mengatakan nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Itu hukum fikih ya. Nah, kemudian ada namanya atau itu disebut juga syariat. Ada lagi yang namanya hakikat. Ini kalau kita menilai Gus Miftah dari segi syariat, maka Gus Miftah salah. Kenapa? Karena beliau mengolok-olok pedagang. Kalau pedagangnya ketawa sih nggak apa-apa ya. Yang jadi masalah itu setelah diolok-olok pedagangnya menang banget. Iya. Jadi kelihatan banget tuh dari mukanya itu lagi menahan malu gitu ya. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Nah, jadi secara syariat Gus Miftah ini memang salah karena beliau mengolok-olok. Dan ternyata kalau kita lihat video-video sebelumnya itu dia sering beliau mengolok-olok ya. Kayak seperti ada sinden yang pesek tuh, dia dipesek ya. Untung pesek katanya jelek. Coba kalau cakep jadi lonte. Ya itu kan pas diledek itu digojlok itu langsung tuh. Sindennya itu diem kayak kesel banget. Ternyata beliau itu memang sering digojlok orang, sering ngeledek orang, dan ledekannya itu kurang pas gitu ya. Karena kadang yang diledek fisiknya dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam kacamata syariat siapa yang mencaci, siapa yang menghina, siapa yang mencuri misalkan, siapa yang membunuh, berarti dia yang salah. Sudah seperti itu. Cara nilai orang itu gampang. Walaupun secara syariat mungkin begini, secara syariat ini, secara hakikat itu Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Gus Miftah. Tidak ingin Gus Miftah ini berlarut-larut dengan kelakuannya tersebut.
makanya dipelesetkan ya pada waktu itu. Jadi dibikinlah tukang es teh ini, ketika digojlok kemudian tersorot kamera dengan raut muka seperti itu, akhirnya semua orang bisa menilai bahwasanya si bapak itu sakit hati, sehingga semua hujatan datang pada Gus Miftah. Nah, dari hujatan itu akhirnya beliau apa? Minta maaf, kemudian mengulangi, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ini kan merupakan teguran dari Allah. Allah ketika mencintai seorang hamba akan Allah tegur dia ketika salah. Ya, itu namanya ilmu hakikat. Jadi hakikatnya itu Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi Gus Miftah, tidak ingin dia berlarut-larut dalam kesalahannya, makanya langsung ditegur. Ini yang bahaya kalau kita salah tapi tidak pernah ditegur sama Allah. Itu yang bahaya. Itu namanya istidraj. Contohnya banyak, seperti orang yang nggak pernah sholat tapi rezekinya lancar terus, ya enggak? Orang tukang main cewek, tukang mabuk, tapi jabatannya di kantor atau di pemerintahan naik terus. Itu yang ngeri seperti itu. Ketika Allah membiarkan hambanya dalam kesalahan, artinya Allah tidak peduli lagi dengan hamba tersebut. Kalau bicara masalah dalil ada di dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Qurtubi, ketika Allah mencintai seorang hamba akan Allah segerakan semua dosa-dosanya di dunia, ditegur kalau salah. Tapi ketika Allah membenci seorang hamba, Allah benci kepada hamba pasti ada alasannya kan? Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Seharusnya hamba bisa membuat Allah cinta padanya, tapi ini malah buat Allah benci, berarti hamba yang salah. Ketika Allah benci kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan segerakan seluruh kebaikannya di dunia. Ya, di dunia itu dibikin enak, walaupun nggak pernah sholat, maksiat mulu, mabuk terus, main perempuan, nggak pernah sakit, rezekinya banyak, semua urusan lancar. Ini hati-hati kalau sudah seperti itu, ya. Nah, ciri-ciri Allah cinta kepada seorang hamba, ketika seorang hamba salah, maka Allah akan menegurnya. Kan itu ilmu hakikat. Dan secara ilmu hakikat Allah memang menegur Gus Miftah. Kenapa? Sayang. Beliau ini disayang oleh Allah. Ya. Nah, ini kan kalau kita bicara syariat dan bicara hakikat seolah-olah bertentangan ya. Secara syariat Gus Miftah salah. Secara hakikat benar karena ditegur oleh Allah, termasuk orang yang disayang oleh Allah. Makanya kalau disebut wali, iya, dalam ilmu hakikat wali Allah itu. Kalau ditegur berarti Allah masih sayang, wali Allah ya. Cuman begini, yang ingin saya tegaskan adalah seharusnya ketika kita melihat hal-hal seperti itu, sikap kita seperti apa? Apakah ngedukung? Apakah kita harus tegas mengatakan itu salah? Nah, ketika kita melihat hal-hal seperti itu, maka kita harus menilainya dengan kacamata syariat. Jadi kalau orang sudah mencaci maki, ya sudah kita bilang dia salah. Jangan cari pembenaran lewat tadi ilmu hakikat, jangan. Ilmu hakikat itu cukup untuk konsumsi pribadi kita aja, ya, agar hati kita tidak rusak dan agar pikiran kita tidak rusak. Pakai ilmu hakikat. Walaupun kita menyalahkan Gus Miftah, Gus-Gusan, Gus naturalisasi, ya kan? Kalau kata Gus Bahakan, saya Gus asli, ya, ya ada beberapa Gus naturalisasi, ya. Jadi kita harus mengatakan itu salah. Cuman ingat, dari segi ilmu hakikat yang kita simpan di dalam diri kita sendiri, kita harus bisa mentakwil. Oh, kenapa dia ditegur oleh Allah? Karena Allah masih sayang. Sudah cukup seperti itu. Ya. Dulu dah contoh Gus Dur. Gus Dur bilang Al-Quran apa? Kitab paling porno kan? Pernah ngalamin gak zaman itu? Iya. Nah, secara pandangan syariat kita bilang Gus Dur salah. Kenapa? Karena menghina Al-Quran, melecehkan Al-Quran secara pandangan syariat. Ya, cuman secara pandangan hakikat
Ini ada tinjauan lagi dalam hakikat juga. Sebetulnya Gus Dur itu ingin membangunkan kaum muslimin. Kaum muslimin lagi tidur waktu itu, gak ada yang semangat sama agama. Orang kalau dibangunin tidur ya, bangun. Biasanya bangun nggak? Enggak. Maka cara ngebanguninnya itu ekstrim Gus Dur. Quran kita paling porno. Umat Islam langsung melek semua sama Al-Quran, perhatian semua sama Al-Quran. Nah itu kalau pakai ilmu hakikat seperti itu, cuma kan nggak boleh dipakai. Ya, begitu Gus Dur salah, ya udah kita bilang Gus Dur salah. Jangan ditakwil, oh itu waliullah, itu maksudnya begini, maksudnya begitu. Enggak begitu. Itu konsumsi pribadi kita saja, agar hati kita tidak rusak, ya, dan agar pikiran kita juga tidak terkontaminasi gitu ya. Nah, jadi bedakan ya antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Kira-kira sampai sini paham nggak syariat hakikat? Saya kasih contoh lagi, ada orang rajin maksiat, maksiatnya luar biasa. Pas itu sakaratul mautnya itu, sakaratul mautnya gampang banget, kayak orang senyum. Yang meninggalnya itu kayak orang tidur. Saya meninggal dulu ya, selesai. Padahal jarang sholat, tukang mabuk. Ada lagi orang rajin sholat, rajin ibadah, sakaratul mautnya 2 hari 2 malam berbusa. 2 hari 2 malam berbusa. Kira-kira mana yang husnul khotimah? Yang sering sholat, yang rajin ibadah itu yang husnul khotimah. Jangan dilihat sakaratul mautnya bagus atau enggak, lihat perbuatannya, dia orang soleh bukan. Dia orang soleh, rajin sholat, meninggalnya kacau enggak karuan, husnul khotimah. Ya, kenapa? Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Qurtubi seperti ini kata Allah, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mensegerakan seluruh dosa-dosanya di dunia dengan bentuk sakit, rezeki sulit dan lain sebagainya. Kalau dosa-dosanya sudah disegerakan tapi masih sisa, syaddatu alaihi fi sakaratil maut, maka akan aku keraskan sakaratul mautnya. Jadi orang soleh tadi itu Allah cinta sama dia, tidak ingin dosa-dosanya ke bawah sampai akhirat. Makanya ditimpakan semua di dunia. Terakhir itu ketika sakaratul maut, hampir sakaratul mautnya apa? Kerasnya luar biasa, sengaja. Dosanya itu Allah timpakan di dunia saja. Ketika dia sampai akhirat, ahlan wa sahlan. Wa marhaban bikudumikum, enggak punya dosa hatta yakhruja naqiyan minad dzunub. Masuk akhirat enggak buat dosa sama sekali. Ya. Nah, justru yang enggak pernah sholat, rajin maksiat, walaupun matinya bagaimana? Wih, matinya enak betul matinya ya. Setelah tiba-tiba mati. Suul khotimah. Dari mana kita tahu suul khotimahnya? Dari amal perbuatan dia, gak pernah sholat, rajin maksiat dan lain sebagainya. Kata Allah begini, ketika aku membenci seorang hamba, maka akan aku segerakan seluruh kebaikannya di dunia, berbentuk sehat terus badannya, kemudian rezekinya banyak dan lain sebagainya. Kalau kebaikannya belum habis, maka aku hawantu alaihi fi sakaratil maut, akan aku mudahkan betul sakaratul mautnya. Kata Allah, Israel, tong galak-galak kamain nama hajirin, lalaunan melalaunan. Kenapa? Karena aku ingin mensegerakan seluruh kebaikannya, sehingga di sampai akhirat tidak ada yang dibawa kecuali dosa. Tuh. Ya kan, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Ya, itu. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita harus menilainya dari pandangan syariat. Siapa yang salah? Siapa yang mencaci maki? Siapa yang mencuri? Siapa yang korupsi? Siapa yang membunuh? Itu kesalahan-kesalahan syariat, itu nilainya. Yang itu yang melakukan itu salah. Agus Buntung tahu itu. Secara syariat salah, ya sudah salah. Walaupun mungkin dari satu sisi yang lain kita
kasihan karena serba kekurangan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Pisahkan antara pandangan syariat dan pandangan hakikat. Jadi ketika kita melihat fenomena-fenomena seperti itu lagi, jangan bingung. Ya sudah, siapa yang menyalahi syariat itu yang salah sudah. Ya. Nah, adapun itu buat konsumsi umum ya. Syariat ini buat konsumsi umum. Tapi ilmu hakikat yaitu buat konsumsi kita pribadi. Memang betul Gus Miftah dalam hal ini salah. Cuman hati kita masih ada husnudzon tuh. Ya, kenapa dia salah ditegur? Karena Allah masih sayang. Yang khawatir itu kalau salah nggak ditegur itu tuh. Ya.